Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik saja bukan ya? Salam olahraga. Baik pemirsa ya, ada tagar STY out yang lagi rame ya. Dampak dari Piala AFF atau nama lain ASEAN Mitsubishi Electric Cup ya, tahun 2024 ya, telah membuat gaduh dan suasana jadi kisruh ya di tubuh timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh para buzzer yang tidak suka melihat Sintayong karena gagal meraih target lolos ke semifinal Piala AFF ASEAN ya. Para buzzer juga meminta agar PSSI memecat Coach Sintayong. Tak disangka respon PSSI sendiri di luar dugaan. Mereka memberikan ultimatum untuk para buzzer yang menggiring opini di publik dengan STY out, dan PSSI juga berharap untuk bisa melihat dan mencontoh Arab Saudi atau negara-negara lain ya. Mengapa Arab ya? Karena tim Elang Hijau yang ganti pelatih di tengah kompetisi dapat membuat tim menjadi berantakan dan habis bensin ya. Contohnya transisi Roberto Mancini ke Hervé Renard ya, benar-benar mengacaukan tim Arab Saudi. Jadi ganti pelatih bukanlah solusi, mengingat Arab Saudi dapat dijadikan contoh yang nyata ya. Beberapa krusialnya peran juru taktik dan tidak perlu dilakukan pergantian hanya karena mengalami kekalahan satu kali atau dua kali. Sementara itu manajer timnas sekaligus kepala badan tim nasional atau BDN yaitu Bapak Sumarji juga menegaskan ya bahwasanya tagar dari STY out yang viral karena ulah buzzer sebaiknya segera diakhiri saja ya. Tidak pantas melakukan opini yang bersifat menjelekkan dan menyudutkan Coach Sintayong hanya karena gagal meraih target di turnamen Piala AFF 2024 kemarin. Baik, perlu diketahui ya, sebenarnya target Piala AFF tidak hanya lolos ke semifinal saja, melainkan target utamanya adalah mencari talenta baru. Itu yang penting ya dalam tubuh para pemain muda timnas Indonesia ya di umur 20-an ya. Karena kedepannya masih ada 10 tahun lagi mereka masih bisa main. Memang dari awal sudah berkomitmen untuk menurunkan pemain muda selayaknya usia paling tua 22 tahun. Hal ini yang dilakukan murni untuk regenerasi pemain. Dan Ketua Umum PSSI yakni Bapak Erick Thohir juga memang sudah sepakat untuk melihat bakat baru dari para pemain. Jadi yang utama yaitu untuk melihat bakat baru dari para pemain muda usia 22. Untuk sementara hasil dari regenerasi pemain hanya untuk tujuan jangka panjang timnas Indonesia agar para pemain muda bisa promosi ke skuad senior nantinya. Jadi Piala ASEAN ya, Piala AFF yang kemarin hanya menjadi tujuan untuk para pemain mendapatkan pengalaman, bukan untuk para pemain meraih kemenangan. Itu tujuan yang sudah disepakati sebelumnya ya, atau hal yang sudah ditargetkan seperti lolos ke semifinal. Baik, kembali ke Arab Saudi ya. Tim yang berjuluk Green Falcon ini memang melakukan pergantian pelatih antara Roberto Mancini dengan Hervé Renard di tengah kompetisi di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlangsung ya. Alasan Arab mengganti pelatih hanya karena Mancini gagal ya meraih apa yang diharapkan bagi federasi. Belum lagi tuntutan para buzzer di Arab yang sama kuatnya juga seperti yang di Indonesia. Alhasil kepelatihan atau pelatih diganti dan dipegang oleh Hervé Renard. Walaupun berstatus sebagai pelatih baru, tapi hasilnya Renard malah lebih parah dari Mancini jadi pelatih sebelumnya. Arab kalah dari Indonesia 2-0 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah diganti ke Hervé Renard. Serta baru-baru ini Arab dikalahkan oleh Bahrain 3-2 dalam turnamen di Piala Teluk ya, kompetisi lokal Arab ya. Contoh Arab Saudi ini pas sekali untuk jangan ditiru oleh Indonesia ya. Tak peduli gagal lolos ke semifinal Piala AFF,
karena itu adalah piala Ciki ya. Alangkah baiknya kegagalan itu tidak perlu dijadikan sebagai momentum pergantian pelatih atau tagar STY out dan lain-lain, sebab pergantian pelatih bukanlah solusi. Mengingat Coach Sintayong dan Timnas masih memiliki kompetisi penting di tahun 2025, yaitu laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2006 pada bulan Maret nanti ya. Menurut saya posisi Sintayong atau Coach Sintayong untuk saat ini harus dipertahankan. Kalau dievaluasi perbaikan itu ya harus hanya perbaikan. Kalau out ya saya rasa belum, kurang bijak dan gegabah apabila setelah gagal di Piala AFF itu katanya PSSI. Yang pertama ya, kalau misalnya PSSI mengganti pelatih, ada beberapa kerugian apabila pelatih timnas ini diganti ya. Yang pertama yaitu pencarian pengganti yang tidak mudah ya. PSSI memang memiliki banyak pilihan pelatih ternama yang saat ini berstatus tanpa klub ya. Nama-nama seperti Joachim Low, Roberto Mancini, Dunga, Tite Jurgen Klinsmann, Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer bisa menjadi pilihan ya. Untuk Sintayong ini memang dulu bukan pilihan dari Erick Thohir ya, itu warisan dari pemimpin yang lama ya. Selain itu PSSI juga bisa mempertimbangkan pelatih yang lebih memahami sepak bola Asia atau ASEAN seperti Kiati Sumamuang atau Park Hang-soo yang juga terbukti sukses di Piala AFF. Namun ini yang jadi catatan ya, mengganti pelatih bukanlah langkah yang selalu menjamin kesuksesan instan. Seperti yang terlihat pada beberapa negara yang Australia maupun Arab Saudi ya, pergantian pelatih tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan ya. Contohnya lagi adalah Vietnam yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pelatih baru mereka, yaitu Kim Sang-sik yang kemarin ya pelatihnya, dan Arab Saudi yang belum menunjukkan performa gemilang setelah menggantinya dari Roberto Mancini dengan Hervé Renard. Hal ini menunjukkan ya bahwa mengganti pelatih di tengah situasi yang tidak ideal ya bisa beresiko tidak memberikan hasil yang langsung terlihat, tapi butuh waktu lama lagi ya. Yang kedua yaitu hubungan tim pelatih dengan pemain. Ini yang jadi catatan ya. Yang berikutnya yaitu hubungan antara pelatih dan pemain ya. Baik, sebelumnya ada isu yang beredar tentang hubungan Sintayong dengan beberapa pemain senior yang disebut-sebut renggang. Ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan di lapangan ya. Faktanya hubungan antara pelatih Sintayong atau Coach Sintayong dan pemain termasuk para anggota tim pelatih lainnya cukup positif. Contohnya ya, Arhan Kakah, salah satu pemain muda dari timnas Indonesia U22 yang mengungkapkan kekagumannya terhadap arahan Yong Ki-hun, asisten pelatih dari Sintayong selama Piala AFF 2024 kemarin ya. Apabila PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih, besar kemungkinan ya pelatih baru akan melakukan perubahan besar terhadap susunan tim pelatih yang sudah ada. Perubahan ini tentunya akan mempengaruhi komposisi dan dinamika tim yang sudah dibangun oleh Sintayong dan bisa menambah waktu adaptasi lagi yang cukup lama antara pemain dan pelatih yang baru. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan dan akan sulit untuk memperoleh hasil yang instan. Baik, yang berikutnya yaitu kerugiannya, yaitu momen krusial menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik, saat ini timnas Indonesia berada dalam perjalanan penting ya menuju Piala Dunia 2006 dengan 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat ya, seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang.
Meskipun hasil Piala AFF 2024 kurang mengembirakan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, ataupun juara Piala AFF juga tidak berpengaruh ya, karena pemainnya juga bukan pemain U22 yang kemarin ya. Saat-saat seperti ini bisa berisiko untuk merusak momentum yang telah dibangun, karena pelatih yang baru nantinya membutuhkan waktu untuk mengenal tim atau menyusun strategi yang tepat. Selain itu, mengganti pelatih pada saat yang krusial kayak segini juga dapat mengganggu persiapan tim, mengingat pemain dan staf pelatih harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang dibawa oleh pelatih pengganti ya. Mengingat pentingnya momen ini, keputusan untuk mengganti pelatih harus dipertimbangkan. Mengganti pelatih pada saat yang krusial juga dapat mengganggu persiapan tim, mengingat pemain dan staf pelatih harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang dibawa oleh pelatih pengganti ya. Mengingat pentingnya momen ini, keputusan untuk mengganti pelatih atau tagar ST out harus dibuang-buang jauh-jauh ya, atau dipertimbangkan dengan sangat hati-hati ya. Biasanya sebaiknya fokus pada persiapan jangka panjang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa mengganggu tim ya. Abaikan saja tagar stay out ya, yang ada kabar bahwa akal-akalan busernya dari federasi. Itu isunya dari netizen, mereka dibayar. Ada yang bilang ada dibayar 700k ya. Sejauh ini sudah ada 5.620 postingan. Kita hitung secara kasar ya, 700.000 kali 5.000 berapa? Ada 340 juta lebih ya. Mudah-mudahan ya tagar kayak tagar stay out ini hilangkan saja ya. Saya sampaikan kepada pendukung timnas Indonesia, kita dukung selalu timnas Indonesia saat ini, karena tagar stay out atau mengganti pelatih sangat berisiko ya. Bagaimana nanti mengumpulkan tim, mereka harus dipanggil lagi dan tidak ada pertandingan atau 1 minggu sebelum pertandingan. Bagaimana melatihnya, kecuali kalau ini klub ya, mereka akan bertemu dengan pelatihnya tiap hari ya gitu ya. Oke, terima kasih, salam olahraga, maju sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.